tidak dibedakan antara dari PTS3 sama M3 gitu Pak. Ya, jadi Pak menjadi pertanyaan kedua Pak, antara 3 sama M3 apakah jadi satu itu ya Pak? Nah secara operasional di tim sales kami masih terpisah, bahkan secara partner penjualan itu juga kami terpisah Pak. Jadi walaupun kita satu atap merger, tapi kita punya bangsa yang berbeda-beda Pak. Kemudian yang kedua, kalau disuruh pilih yang kemana, nah ini segmentasi pasar Pak. Ya, karena tadi secara produk pun juga berbeda. M3 punya 150 giga, kemudian 3 punya promo yang 60 giga. Sebenarnya berbeda. 3 punya setengah kota, kita punya telepon gratis 5 giga. Semoga menjawab pertanyaan. Yang pilih nomor tadi Pak ya, bisa Pak ke kantor lain kalau itu di store, kalau rusak di rusak itu bisa memilih nomor cantik tersedia di tempat pelayanan kami Pak. Mungkin masalahnya tidak harus milih cantik. Jadi misalnya saya sekarang punya nomor existing, saya pengen biar nomornya itu tidak jomplang gitu loh. Itu misalnya. Ben orang juga pasti mengenali, oh nggak jauh beda gitu loh Pak. Oh itu bisa Pak. Kalau untuk itu disediakan nomornya yang diinginkan Bapak bisa Pak. Dan banyak pelanggan yang seperti Bapak ini biar mirip-mirip nomor yang gitu sih mudah diingat. Ya terima kasih Bapak. Mungkin akan lebih pas kalau dijawab langsung berukur ini. Salah Pak untuk teman-teman teknikal. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab. Jadi secara traffic itu paling besar adalah penggunaan data Bu. Jadi dari sekarang itu karena penggunaan voice itu sudah sangat sedikit ya, jarang sekali orang yang menghubungi dengan voice, tapi masih menggunakan dengan WA call ataupun dengan IP call yang lain. Jadi proporsionalnya sekitar 90% dengan menggunakan data. Kalau prediksi kenaikan penggunanya Pak? Ya, untuk lebaran ini secara rata-rata tadi sudah kita sampaikan sekitar 13,1%. Tapi ada beberapa area yang melebihi dari 13,1%, sekitar tanggal 26 sampai 36%. Di beberapa kota yang tadi kita sampaikan seperti di Cilacap, di Brebes, Tegal, sama Klaten dan Pemalang. Makanya kalau lagi cuaca buruk dan apa tadi Pak? Gimana? Ya, tadi di saya juga kita disampaikan bahwa kita sudah mengupgrade sekitar 1.900 set capacity. Jadi untuk memang untuk mengantisipasi lonjakan traffic di saat lebaran, dan insya Allah dengan penambahan traffic di 1.900 set tadi kapasitas kita masih cukup ya. Kalau ada gangguan sedikit karena cuaca ya itu mungkin minor ya, dan kita pastikan sudah kita tangani kalau ada gangguan misalnya di suatu area PLN yang mati, dan kita sebenarnya sudah mempunyai backup baterai sekitar 2 atau 3 jam dari ketika PLN mati. Tapi ketika lebih dari itu kita akan mengirimkan tim di lapangan untuk mengirimkan genset portable untuk membackup listriknya. Insya Allah untuk kapasitas kami jamin insya Allah tidak terpengaruh dengan lonjakan traffic di lebaran ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, apakah di pengguna 3 sama M3 segmennya bagaimana kita dia? Ya kami tidak memungkiri bahwa di market tentunya pasti akan ada irisan antara pelanggan kami antara pemilih M3 ataupun 3ID ya tentunya. Nah tapi kalau untuk segmentasi untuk 3ID lebih banyak sekarang segmentasinya di gamers. Ya, dan untuk yang di M3 lebih banyak yang membutuhkan kota-kota yang dulu. Ya, walaupun secara bebas pelanggan bisa pilih ke depan apakah mau pakai yang saset, harian ataupun yang sesuai dengan kota dulu. Saya kira begitu Pak. Oke, Bapak, mungkin saya menyambung pertanyaan selanjutnya, tapi saya lebih ke tentang
Ya, tadi terkait sama tujuan mudik itu salah satunya Wonogiri ya, Mbak. Jadi Wonogiri itu memang kita beberapa bulan ini sudah melakukan penambahan set ya, kurang lebih sekitar 12 set di area Wonogiri. Dan kalau kita prediksi itu di area Wonogiri dari normal traffic itu penambahannya itu sekitar 80% dari normal D biasanya, 80%. Terus untuk area-area preferred sekitar 72%. Itu beberapa spot-spot yang kita prediksi akan naik trafficnya dan VLR-nya. Jadi insya Allah kita bersiapkan dengan kapasitas set untuk menambah coverage di area Wonogiri dan beberapa spot yang tadi kita sampaikan di Type 5 tadi. Menyambung dengan Pak terkait dengan program markot yang ditanyakan dari kami. Nah, untuk di Indonesia sendiri ada 200 markot yang terpilih. Program ini sudah berjalan sekitar 3 tahun di PJJ ya. Kemudian terkait dengan modal usaha, kita ada bagi dua. Yang pertama itu terkait dengan sembako, kemudian yang kedua terkait dengan modal usaha ya. Jadi biar tidak terputus, kita akan mendaftarkan partner kami ini sebagai partner kita atau sebagai retailer kita. Nah, sehingga nanti dalam waktu seminggu sekali dari sisi sales, teman-teman sales ini akan datang berkunjung bagaimana mengajari rekan-rekan market ini berjualan produknya M3 maupun TID. Jadi harapannya tidak putus hanya di pemberian saja di saat ini, tapi kita masih bisa silaturahmi setiap seminggu sekali buat tim sales untuk mengajari, untuk mendampingi bagaimana berjualan produk M3 dan produknya TID. Cukup yang barista ya. Istilahnya nomor atau subscriber yang terdeteksi di area Simpang Java penambahan. Gitu. Jadi bisa jadi Disiplin. location register. Jadi orang-orang yang misalnya dari Jakarta itu menuju ke sini itu dianggap sebagai pihak pertama. Ketahuan Ya, ya. sebagai visitor location register ya. Baik, terima kasih. Next, kalau masih ada lagi sebelum kita tutup nih sesi besar yang dari country. Mohon ini pencerahan, barangkali ada speak yang bisa mungkin memberi pencerahan, barangkali nanti ke depan kan untuk mudik ini bisa ada suggest yang lebih baik Pak. Terima kasih Pak. Untuk 5G kita di Solo memang baru terpasang itu sekitar 24 set Pak. Jadi mayoritas itu memang di tengah kota yang kemarin kita sempat launching dari tahun sekitar 2022 kalau nggak salah ya. Maksudnya waktu COVID itu 2020-an. Itu sekarang baru memang 24. Itu dari manajemen sepertinya masih menunggu terkait sama tender tender frekuensi yang akan diterima sama pemerintah. Mungkin dari manajemen saya belum dapat arahan ataupun masukan, tapi sampai saat ini fokusnya masih di area Solo dan memang area tertentu saja Pak. Dan terakhir kemarin di Teknopark itu yang ada IAE di tanggal 20 Agustus 2024 kemarin. Itu Pak. Silakan Pak itu untuk Bapak. Iya Pak, terkait yang pertanyaan kedua, adanya perbedaan harga antara produk TID dan M3 ya Pak. Nah, memang ini bagian dari strategi dari company ya. Artinya tidak bisa dua brand ini akan punya produk yang sama dengan harga yang level yang sama Pak. Iya. Nah, tentunya nanti yang tadi kami sebutkan di depan bahwa untuk TID kita banyak segmented di gamers. Sementara untuk yang M3 ini lebih banyak royalty yang kota-kota besar Pak. Kira seperti itu Pak. Itu anak keren Pak. Iya. Ya mungkin kalau saya sedikit menambahkan Pak, jadi ibaratnya kan mungkin ya kalau saya di ATP mobil juga kan ada ya perbedaannya antara yang A dengan yang B gitu ya. Ya pasti targetnya mau segmennya ada orang yang pengen cari lebih kepada apa ya, mungkin sensitif terhadap price, tapi ada orang yang lebih sensitif terhadap kenyamanan gitu ya, lebih cari kenyamanan. Jadi dua-duanya pasti ada di market beririsan dan kita coba untuk hadir bisa mengakomodir dua-duanya Pak gitu ya.
Nah, pertanyaan misalnya ada nggak produknya yang harganya sama, kuotanya sama? Ada. Bapak lihat juga ada di baik itu maupun itu juga ada di toko yang bilang produk secara kuotanya sama, validitinya sama, harganya sama pun ada gitu ya. Tapi lebih kepada kita menawarkan tadi ya propositionnya itu berbeda ya. Tadi kalau Mas Eko bilang ketika kita bicara EM3 yang kita lebih tawarkan adalah banyak kita bicara ke kuota besar, banyak kita bicara lebih ke apa namanya ya jaringan lah. Tapi kalau bicara ke trade, kita lebih bicara banyak ke segmen gamer yang mungkin lebih ke bicaranya reliability, networknya cepat dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi intinya kita mengakomodir Pak dua-duanya, baik itu maupun itu segmen panen tadi kita masukin gitu ya. Itu mungkin ya. Cukup? Cukup ya Mas Arief? Oke ya. Sip, baiklah. Last question. Mungkin saya jawab yang poin 1, nanti poin 2 biar Mas Imam yang menjelaskan solo ya Pak. Jadi poin 1 tadi pertanyaannya apakah kita masih akan tetap fokus ke segmen youth gitu ya, orang muda. Pasti ya, itu udah pasti ya. Kita segmen anak muda ini kan berkembang terus ya Pak ya. Dulu yang mulai Instagram, sekarang udah mulai TikTok, udah mulai terus berkembang lah ya gitu ya. Jadi sebenarnya kita kalau di youth ini pasti namanya bisa difokus, tapi kita juga sudah mulai memikirkan hal-hal yang lain Pak yang di luar youth segment ini gitu ya. Misalnya sebagai contoh, kita juga sekarang ada yang namanya menjual, kita sebutnya FWA ya, Fixed Wireless Access ya. Jadi bagaimana kita menjual model gitu ya dengan kartu kita di daerah-daerah, khususnya kita sasar adalah daerah-daerah rural ya, daerah-daerah yang memang masih terpinggirkan gitu ya. Kemudian kita juga lagi fokus juga kita sebut namanya FTTH gitu ya. Itu jadi kayak jaringan fiber optik kita yang bisa langsung ke last mile, ke rumah-rumah gitu ya. Nah itu juga kita sedang fokus pengembangan ke arah sana juga gitu ya. Jadi arahnya kita sekarang tidak hanya ke youth segment, tapi juga bagaimana semua akses menuju ke pelanggan itu bisa kita capai gitu ya, baik yang lewat tadi misalnya fixed wireless maupun juga lewat FTTH juga tadi ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya Pak sebagai gambaran. Baik, tadi terkait sama pengetesan drive test juga tadi. Jadi kalau di drive test itu akan dilakukan pengecekan terutama speed test ya. Jadi standarisasi seperti misalnya YouTube itu sebenarnya dengan kecepatan 2,5 sampai 3 Gbps itu sudah cukup untuk bisa melakukan web streaming, WhatsApp video call sama dengan YouTube yang biasa kita pakai ya untuk standarisasi. Dan kemarin di drive test itu waktu kita melakukan pengujian di Malioboro itu untuk coverage tambahan itu kita bisa mencapai sekitar 200 Mbps pada saat pagi hari ya. Itu belum full traffic. Biasanya kalau normalnya itu ketika pengunjung banyak bisa mungkin sampai kita minimal 5 Mbps masih bisa dilakukan. Sedangkan untuk di area Solo kita dibagi dua, si Solo sama di Sukoharjo ya. Kalau di MT Solo itu sekitar jumlah set kita sekitar 150 set Pak. Secara coverage sebenarnya sudah mengcover seluruh area Solo, dan secara kapasitas Solo juga termasuk kota yang secara kapasitas mencukupi untuk bisa melakukan layanan data di warga Solo Pak. Jadi memang salah satunya yang saya sampaikan tadi ada 24 site kita yang sudah 5G gitu Pak. Untuk pengembangan di sekitar Sukoharjo kita punya sekitar 150 set. Secara kapasitas kita masih mencukupi untuk mengcover pelanggan. Cuma ada beberapa area yang kita akan melakukan penambahan set, cuma kendalanya terkait sama izin gitu Pak. Mungkin teman-teman sudah tahu ada beberapa kita sudah
lakukan planning di titik ini ternyata dari warga tidak menyetujui dan gitu Pak. Seperti itu Pak, mungkin kita layan beberapa di area Subrati dan Solo. Terima kasih. Pak Imam. FBA itu fixed wireless access ya, itu jadi seperti kita kalau komputer itu seperti komputer dulu di Telkomsel seperti limit orbit ya, jadi dia seperti fix langganan itu dengan kartu mobil itu nanti mungkin akan disosialisasikan terkait sama FBA. Terus FBA fiber to home ya, seperti kalau komputer itu digunakan seperti akses, jadi bisa untuk IPTV, internet dan seperti langganan biasa untuk FBA pada umumnya. Oke baik Pak Imam. FWA tuh kayak yang ini ya, warna pink-pink yang ada di sini. Nah, sebentar tenang. Sengaja nih kita. Ini ya. Nanti bisa dicoba. Iya, ini contohnya FWA ya Pak, Ya, fixed betul. wireless access yang mana akan menjadi